Ada kembali di kabar khusus pemirsa, hari ini sidang kasus obstruction of justice atas pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hari ini ada 3 terdakwa yang merupakan tersangka kasus obstruction of justice yang menjalani persidangan hari ini. Dimulai dengan terdakwa Irfan Widianto yang sampai saat ini masih terus berlangsung dengan agenda pemeriksaan saksi. Dan pemeriksaan saksi tersebut sebanyak 8 orang saksi dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Adapun pemirsa 8 orang saksi yang dihadirkan hari ini merupakan Abdul Zapar dan Marjuki yang merupakan Satuan Pengamanan Komplek Polri Duren 3, pemilik usaha CCTV Chong Jiu Fung alias Afung dan buruh harian lepas Supriyadi. Kemudian anggota Polri Aditya Cahya, Tomser Kristianata, M. Munafri Bahtiar dan Ari Cahya Nugraha alias Acai. Sebelumnya, Majelis Hakim mengambil sumpah terhadap ke-8 saksi terlebih dahulu dan telah memeriksa beberapa saksi atas kasus obstruction of justice, dugaan pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Pekan lalu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggugurkan gugatan pra-peradilan yang diajukan Irfan Widianto karena sudah memasuki pembacaan dakwaan. Dan dengan dibacakannya dakwaan, secara otomatis gugatan pra-peradilan gugur. Irfan adalah anak buah Ajun Komisaris Besar Ari Cahya yang saat itu menjabat sebagai Kanit 1 Subdit 3 di Tipidum Bareskrim Polri. Brigadir Jenderal Hendra Kurniawan yang saat itu Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Propampori memerintahkan Acai untuk menyisir CCTV di rumah dinas Verdi Sambo. Acai lalu memerintahkan anggotanya yakni Irfan Widianto yang ketika itu menjabat sebagai Kasubnit 1 Subdit 3 di Tipidum Bareskrim Polri. Hendra memerintahkan Irfan agar berkoordinasi dengan Agus Nurpatria untuk mengamankan CCTV. Irfan kemudian menyisir dan menemukan 20 kamera CCTV di sekitar rumah dinas Verdi Sambo dan melaporkan temuan tersebut kepada Brigjen Hendra Kurniawan. Irfan ini berperan mengambil 3 DVR CCTV, 2 DVR dari pos pengamanan Duren 3 dan 1 dari rumah Ridwan Soplanin. Irfan menghubungi Chong Jiu Fung alias Afung, pemilik usaha CCTV, dan memesan 2 unit DVR CCTV yang sesuai dengan yang ada di pos pengamanan Komplek Perumahan Polri Duren 3. Irfan kemudian meminta Afung datang segera untuk melakukan pergantian DVR CCTV tersebut. DVR CCTV yang dirampas kemudian diserahkan kepada Cuk Putranto. Dan sampai saat ini sidang pemeriksaan saksi terhadap Irfan Widianto masih terus berjalan. Dan sidang hari ini pemirsa digelar tanpa dibuka audionya. Sesuai yang kemarin sudah berjalan di mana Majelis Hakim menyatakan sidang hari ini bisa disaksikan secara terbuka tanpa dimunculkan audionya. Dan pemirsa, untuk membahas jalannya sidang kasus obstruction of justice, kita akan bahas bersama-sama dengan pakar hukum pidana. Sudah hadir Bapak Jamin Ginting. Selamat sore Pak Jamin. Selamat sore Mbak Vena, selamat sore pemirsa. Pak Jamin, hari ini kan ada 2 perkara yang digelar, tapi kita akan bahas soal kasus obstruction of justice yang sampai saat ini masih terus digelar. Pak Jamin melihatnya seperti apa untuk terdakwa Irfan Widianto hari ini pemeriksaan saksi digelar, tapi kita sama-sama tidak bisa mendengarkan apa kemudian yang ditanyakan terhadap saksi-saksi yang hadir hari ini. Apa kemudian yang sekiranya diberikan pertanyaan oleh Majelis Hakim terhadap saksi yang dihadirkan hari ini, Pak Jamin? Ya, baik Mbak Vena. Jadi dalam konteks dakwaan terkait dengan obstruction of justice, sebagaimana dakwaan yang disampaikan oleh JPU tentang pasal 48 junto pasal 32 dan pasal 49 junto 33 dan juga pasal 233 dan juga pasal 221. Jadi kalau pasal 49 itu terkait dengan terganggunya sistem elektronik dan sistem elektronik tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Nah, kalau kita bicara tentang sistem elektronik, maka ada barang elektronik, ada informasi elektronik. Nah, barang elektronik atau informasi elektronik itulah yang terganggu atau dirusak begitu. Apa barangnya? Nah, di sini sebagai barang bukti dalam surat dakwaan yaitu adanya DVR dan CCTV-nya. Ya, DVR yang ada di mana? DVR yang ada di pos polisi dan juga salah satunya di rumah Pak Ridwan. Nah, bagaimana cara dia merusak? Bagaimana cara dia melakukan pengerusakan? Bagaimana dia mendapatkan CCTV tersebut? Itu akan dijelaskan, ya. Akan dijelaskan oleh siapa? Akan dijelaskan oleh saksi-saksi yang hadir dalam persidangan hari ini. Nah, dengan demikian, maka akan dibuktikan oleh saksi-saksi tersebut ada orang yang melakukan tindakan tersebut, yaitu tindakan pengerusakan tersebut. Begitu kira-kira saksi yang akan menjelaskannya untuk mengungkapkan pengerusakan terjadi sehingga tidak dapat terlaksananya program tersebut ataupun tidak dapat digunakannya informasi tersebut. Begitu Mbak Vena. Oke, Pak Jamin, apakah dengan pemeriksaan saksi hari ini nantinya akan ditemukan fakta-fakta baru yang sebelumnya belum diketahui, Pak? Ya, tentu nanti akan dijelaskan siapa yang pertama sekali ketemu para saksi-saksi yang menjaga CCTV tersebut, yaitu para satpam. Ya, setelah itu bagaimana perbuatan para terdakwa tersebut, apakah diminta secara paksa, apakah diganti secara paksa, apakah ada izin atau tidak ada izin, maka itu menjadi dasar. Kalau dia mengambil itu tanpa izin, berarti itu secara paksa, berarti melanggar ketentuan dia sebagai orang yang, apakah dia datang dengan surat perintah penyitaan, apakah berdasarkan surat perintah atasan. Karena dalam prosedur hukum acara pidana, kalau orang mau melakukan penyitaan, harus ada surat perintah penyitaan, tanda pengenal, dan juga harus ada izin dari ketua pengadilan, kecuali dalam keadaan terpaksa. Nah, ini diambil, maka pertanyaannya apa pengambilan itu melanggar aturan hukum atau tidak begitu. Nah, itu satu sisi mengenai kewenangan. Yang kedua, nanti akan dibuktikan juga apakah CCTV tersebut dirusak, cara mengambilnya dengan pengerusakan, cara paksa atau tidak. Nah, kalau dengan pengerusakan, apa tujuan dari pengerusakan tersebut? Adakah niat dari dia untuk menghilangkan bukti, ya, atau mengambil informasi sehingga informasinya berbeda dari informasi yang sebenarnya ada dalam CCTV tersebut. Nah, inilah yang menjadi pertimbangan nanti bagi hakim untuk membuktikan adanya niat untuk, ya, adanya niat kehendak untuk menghilangkan barang bukti tersebut dan menghalang-halangi proses penyidikannya. Begitu, Mbak. Kalau kita lihat ini saksi yang dihadirkan ada 8 orang saksi, Pak, untuk sidang terhadap Irfan Widianto ini. Dari ke-8 saksi ini cukup beragam, Pak. Ada yang merupakan satuan pengamanan Komplek Polri Duren 3, ada yang pemilik usaha CCTV, buruh harian lepas, dan ada juga anggota Polri yang dihadirkan. Bagaimana Anda melihat strategi ataupun langkah yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum untuk melihat konstruksi peristiwa dengan menghadirkan 8 orang saksi hari ini, Pak? Ya, jadi begini Mbak Vena, ada orang yang berusaha untuk, ya, mengambil CCTV, yang menjaga CCTV satuan pengamanan, ya. Lalu ada mengambil bukan hanya CCTV-nya, tetapi juga DVR. Kan kalau CCTV itu ada di mana-mana, ya, ada di pos penjagaan, terus ada di rumah, ada di jalan mungkin. Dan waktu dia mengambil tersebut, siapa yang melihat, yang mengalami, dan mendengar adanya suatu pembicaraan tersebut? Pastilah itu anggota security. Mungkin di situ di rumah ada buruh yang sedang bekerja dan melihat. Lalu siapa yang mengganti? Menggantinya kan polisi nggak mampu, memiliki kemampuan untuk mengganti dengan yang baru contohnya. Atau membeli DVR yang baru untuk mengganti yang lama. Maka dimintalah
orang ahli di bidang CCTV, yaitu tadi yang ada dari toko CCTV, orang yang penjualnya itu melakukan, dan dia akan ditanya siapa yang memesankan, siapa yang membayar, bagaimana cara dia mengganti, apa isi yang diganti, bagaimana proses penggantiannya, yang lama diapakan, disimpan sama siapa, atau dimusnahkan di mana, bagaimana cara memusnahkannya. Nah, nanti dari rangkaian keterangan-keterangan itu, sementara ini ya, khusus untuk saksi hari ini dapat disimpulkan ternyata memang benar CCTV barang bukti yang ada di persidangan saat ini itulah CCTV yang diterangkan oleh saksi-saksi yang hadir dalam persidangan hari ini. Begitu Mbak Vena untuk mengaitkannya. Oke, kalau dengan anggota Polri yang dihadirkan, ini bagaimana Pak? Ya, anggota Polri itu kan bagian dari orang yang melihat ya, orang yang melihat, orang yang mengalami, mungkin dia pernah diminta tolong juga tetapi dia nggak mau, atau dia perannya terkecil ya dari perbuatan tersebut sehingga dia tidak jadi bagian dari pasal 5556 ya. Jadi itu bahan pertimbangan juga bagi JPU. Kenapa dia sebagai saksi saja? Berarti JPU sudah menilai dia nggak punya kualitas untuk dijadikan bersama-sama melakukan tindak pidana obstruction of justice. Ya. Nah, contohnya polisi yang ada di penyidik. Nah, waktu dia menerima penyerahan barang bukti, lalu diambil lagi. Nah, dia kan harus menerangkan, iya Pak, pernah diminta diserahkan kepada kita ke penyidik, tetapi diambil lagi, begitu kan? Nah, itu kan bisa jadi keterangan juga. Demikian, Mbak Vena. Pak Jamin, hari ini kan saksi yang dihadirkan ini dari pihak jaksa penuntut umum ya Pak ya. Upaya apa yang bisa dilakukan oleh kuasa hukum dari terdakwa Irfan Widianto untuk kemudian bisa membantu kliennya ini dalam sidang kali ini Pak? Ya tentu yang dilakukan pertama, dia harus membuktikan bahwasannya dia tidak pernah merusak ya CCTV tersebut. Ada dua hal yang diperhatikan dalam dakwaan tersebut. Yaitu yang pertama terkait dengan data informasi, ya artinya informasinya ya yang dirusak. Yang kedua adalah barangnya. Ini kita harus bedakan. Satu barangnya DVR dan hardnya itu adalah benda kerasnya itu adalah CCTV dan DVR. Kedua isinya, ya sepanjang isinya itu masih utuh, sepanjang isinya itu masih bisa digunakan dalam proses penyidikan, maka benda-benda yang rusak bukan pengerusakan, artinya isinya yang diperlukan, bukan bendanya begitu. Nah, jadi nggak ada terminologi pengerusakan kalau terkait dengan bendanya saja, sementara yang diambil adalah informasinya. Pasal lain yang mungkin bisa pengerusakan barang atau benda. Nah, setelah itu harus ditunjukkan ada nggak niat jahat daripada pelaku ini dengan sengaja untuk menghilangkan bukti tersebut supaya proses penyidikannya menjadi terhambat. Nah, itu. Jadi dua hal itu yang paling penting dibuktikan, Mbak Vena. Oke, kalau melihat dari dakwaan jaksa penuntut umum sebelumnya terhadap terdakwa Irfan Widianto ini Pak, melihat perannya, ini menurut Bapak apakah masuk terhadap pengerusakan? Karena kalau yang sempat beredar ini dikatakan bahwa Irfan Widianto ini hanya mengambil dan juga mengamankan DVR CCTV. Apakah masuk terhadap pengerusakan, Pak Jamin? Ya kita lihat saja, kan dia bisa keterangannya sendiri, tetapi keterangannya dia itu kan perlu didukung oleh keterangan-keterangan lain. Contohnya saksi-saksi yang bersama dengan dia atau para terdakwa ya yang menerangkan apa benar nggak dia memang hanya membawa, menyerahkan, tidak tahu keinginan. Contohnya kan dia sudah masuk dalam suatu meeting yang diperintahkan oleh FS, contohnya dia mau mengatakan wah ini harus dimusnahkan, harus dihilangkan karena akan ada indikasi berbahaya bagi kami. Itu yang pertama. Yang kedua, kedudukannya, legal standing-nya, kewenangannya, punya nggak dia kewenangan untuk mengambil barang itu berdasarkan tadi saya katakan ada surat perintah, ada surat penyitaan, izin dari pengadilan. Nah itu ada nggak? Kalau itu tidak ada, lalu dia tergesa-gesa karena ketakutan ya sama pimpinan harus membawa barang tersebut dengan tujuan untuk menyerahkan saja, tidak kepikir dalam dirinya sedikit pun untuk proses penyidikan, nah itu baru yang
Begitu. Oke Pak, soal diperintah tadi Pak, tadi Anda mengatakan diperintah ini bisa berpengaruh. Sebetulnya kalau diperintah ini bisa mempermudah atau membantu terdakwa untuk mendapatkan hasil nanti setelah persidangan, Pak Irfan? Ya, saya kira sih nanti perlu lagi ya para saksi-saksi yang akan dihadirkan untuk menerangkan apa perannya yang paling. Ini kan kita kan baru saksi dari JPU terkait dengan apakah benda itu benar benda itu, apakah benda itu siapa yang ngambil, dan bagaimana cara mengambilnya, bagaimana cara menggantinya, siapa saja orang-orangnya, dan baru sekitar itu, Mbak. Jadi ini kelihatannya baru terkait dengan benda yang dijadikan objek pengurusakan. Belum nanti lihat lagi setelah ini mungkin ada saksi-saksi yang bisa menerangkan bagaimana peran masing-masing dalam melakukan pengerusakan begitu. Ini kan baru saksi yang pertama. Karena jaksa memang harus punya kewajiban untuk menghadirkan saksi-saksi yang terkait dengan benda yang dirusak. Oke, baik. Pak Jamin Ginting, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita pemirsa. Kabar khusus jeda terlebih dahulu pemirsa, kami kembali sesaat lagi.